Sebelumnya saya mohon maaf Pak, suaranya sedang serak ini. Beberapa hari ini agak flu gitu Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sholaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Mutiara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan di pagi yang berkah ini. Ya, atas rahmat Allah kita berkumpul kembali di acara rutin kajian bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari Ahad, ya, Ahad pagi. Dan ini hari kelima keempat Pak di bulan Syawal, ya. Untuk itu saya haturkan selamat Idul Fitri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ya, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mohon maaf apabila selama ini ada kata-kata, ucapan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, karena biasanya yang banyak salah itu yang banyak ngomong, Pak. Ya. Dan di sini saya paling banyak bicara, ya. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tentu ini hadis sahih. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ya, dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ya. Jadi Al-Ash'ari ini seperti Al-Quraisy, seperti itu Pak. Tapi ini orang Madinah. Al-Ash'ari ini salah satu kabilah atau suku yang dihormati di Madinah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah salah seorang dari kabilah Ash'ari, ya. Jadi kabilah Madinah yang sangat dihormati. Nah, Abu Malik Al-Harith berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhur, kesucian itu adalah setengah dari iman. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u bainas sama'i wal ard, akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti. Wassabru diyaun, dan sabar itu pelita. Ya. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik, dan Quran itu adalah argumen, hujjah yang dapat membelamu atau dapat menuntutmu. Kullun nas, setiap manusia, yagdu, dia pergi bekerja. Fabai'un nafsahu, pergi bekerja untuk menjual dirinya. Famu'tiquha, ada yang membebaskan dirinya, ya, au mubiquha, atau ada yang menjerumuskan dirinya. Hadis ini tentu harus dijelaskan apa maksudnya, ya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini hadis ini adalah salah satu hadis yang termasuk di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, 40 hadis Imam Nawawi. Ya, beliau menyusun 42 hadis kalau jumlahnya, Pak, semuanya di kitab itu. Tapi disebutnya dengan Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi. Kenapa 40? Pada jumlahnya 42. Bahasa 40 itu bukan berarti harus 40. Ya, 40-an lah gitu. Kira-kira begitu bahasa. Ya, jadi seperti kalau ada orang mengatakan ada 1850, itu kurang lebih ribuan lah gitu. 2000-an gitu, padahal tidak persis 2000. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Ini bagian daripada ajaran Islam, Pak, bahwa kesucian itu setengah dari iman. Artinya orang kalau tidak suci, maka setengah dari imannya telah hilang. Apa yang dimaksud suci di sini? Ada dua, Pak. Yang pertama suci lahir, yang kedua suci batin. Nah, apa yang dimaksud dengan suci lahir? Yang dimaksud dengan suci lahir adalah terbebasnya seorang muslim dari hadas kecil atau hadas besar, Pak. Ya, ini suci lahir. Terbebasnya seorang muslim dari hadas kecil, yaitu dengan apa, Pak? Dengan berwudu. Ya, jadi berwudu itu untuk mensucikan seorang muslim dari hadas. Hadas itu kotoran, Pak. Ya, dari hadas kecil. Apabila seseorang habis buang air kecil atau buang air besar, berarti dia punya hadas itu. Ya. Maka wajib di saat dia hendak sholat terlebih dahulu membersihkan dirinya dari hadas dengan berwudu. Di Quran itu ada kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak pergi sholat, maka basuhlah wajahmu, lalu kedua tanganmu, kemudian usap rambutmu, lalu kedua kakimu. Kan begitu, Pak, ya? Itu wudu. Itu suci dari hadas kecil. Kemudian suci yang dari hadas besar. Ya, apa suci dari hadas besar itu? Suci dari hadas besar itu adalah ketika seseorang terbebas dari junub, haid atau nifas, Pak. Ada 4 ya. Pertama junub. Junub itu apa? Junub itu keadaan seseorang sehabis khurujul mani, mengeluarkan sperma, baik karena berhubungan atau karena yang lainnya, maka dia dalam keadaan berhadas besar. Wajib bagi dia untuk membersihkan dirinya dari hadas besar dengan cara mandi. Makanya mandinya suka disebut dengan mandi besar, Pak. Ya, padahal nggak tahu kalau mandi kecil kayak gimana, Pak. Padahal kita mandi biasanya semua badan rambut, kemudian tubuh semua dibasuh. Ya, suka diistilahkan dengan mandi besar. Ya. Nah, pertama junub. Ya, junub itu tadi sehabis mengeluarkan sperma. Yang kedua haid. Ini bagi perempuan, Pak. Haid itu darah yang keluar secara rutin dalam setiap bulannya. Maka ketika selesai mengeluarkan darah haidnya, wajib bagi dia untuk mandi besar. Yang ketiga wiladah, Pak. Sehabis melahirkan, wajib bagi dia untuk mandi besar sehabis melahirkan. Yang keempat nifas. Nifas itu ada masa-masa bagi kaum perempuan terus menerus mengeluarkan darah setelah melahirkan. Itu bisa sampai 40 hari lamanya. Nah, masa mengeluarkan darah seperti itu disebut dengan nifas. Ya, ini tidak dialami oleh kaum laki-laki. Nah, selama masa itu dia dalam keadaan hadas besar. Maka setelah selesai keluar darah nifasnya, wajib bagi dia untuk mandi besar. Nah, itu suci dari suci lahir, Pak, ya. Yang kedua suci batin.
Apa suci batin itu? Suci batin itu adalah seseorang dalam keadaan berdosa. Ya. Ketika seseorang melakukan satu maksiat, ketika seseorang melakukan satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam keadaan kotor. Kotor jiwanya, kotor hatinya. Ya, hatinya kotor, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, innal mu'min idza adznaba dzanban kana nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin apabila dia melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa in zada zadat hatta tughlaqu qalbu. Kalau dia tambah dengan dosa yang lain, akan bertambah titik hitam itu, sehingga apa? Tertutup hatinya dengan warna hitam. Ya, makanya wajib dibersihkan dengan apa dibersihkannya? Dengan bertaubat. Ya. Jadi taubat itu adalah cara untuk membersihkan batin kita dari macam-macam kotoran dosa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dosa hanya bisa ditebus dengan bertaubat. Ya, dosa tidak bisa ditebus dengan uang. Ya, kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu orang-orang kaya yang pertama masuk surga. Ya, dosa juga tidak bisa ditebus dengan barang. Kalau dosa bisa ditebus dengan barang, tentu para pedagang yang lebih dahulu masuk surga. Dosa hanya bisa ditebus dengan bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu ya tentu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, taubatan nasuha. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita dianjurkan setiap hari untuk bertobat dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Setiap kali kita selesai sholat, ya kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ini salah satu cara untuk mensucikan batin kita. Ya. Dosa adalah beban bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa membuat seseorang tidak bisa berjalan sampai kepada Allah karena beban dosa itu. Semakin banyak beban dosanya, semakin sulit bagi dia untuk bisa berjalan. Padahal semua orang harus berjalan menghadap Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Tapi orang-orang yang berdosa, dia akan kesulitan berjalan. Maka hilangkan semua beban dosa itu. Dampak buruk dari semua kesalahan kita hilangkan dengan bertobat. Ya, bertobatlah kepada Allah. Manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, setiap hari boleh jadi kita berbuat salah. Maka hilangkan dampak buruk dari kesalahan itu dengan bertaubat. Itu yang pertama, dan itu yang dimaksud dengan syatrul iman, setengah daripada iman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Timbangan apa, Pak? Timbangan kebaikan, Pak. Setiap manusia akan ditimbang nanti amalnya. Mana yang lebih berat, timbangan kebaikan atau timbangan keburukan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, Pak. Ya, di akhirat nanti. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, karena di dunia dia banyak berbuat baik, maka dia akan berada fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam kehidupan yang diridhoinya. Gimana itu, Pak, kira-kira? Di surga tentunya, ya. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api neraka yang dinyalakan. Nah, membaca kalimat alhamdulillah maka akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Sering-seringlah
melafalkan kalimat alhamdulillah. Dan sudah menjadi kebiasaan Pak ya, bagi seorang muslim, setiap kali dia mendapatkan nikmat selalu dia katakan kalimat itu, alhamdulillah. Di saat dia bangun dari tidurnya yang nyenyak, saat bangun dia merasa segar Pak, maka dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, ketika dia merasa nikmat saat dia makan, ya, sekalipun makannya cuma nasi, dipurulukan ku naon Pak? Ku gepuk, ku rendang. Dan terasa nikmat, maka selesai makan dia ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Rasulullah mengatakan tidak ada kalimat yang terbaik diucapkan sebelum makan kecuali kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada kalimat yang terbaik diucapkan setelah makan kecuali kalimat alhamdulillah. Ini sering kita ucap. Ya, nikmat apa saja yang kita dapatkan selalu ya seorang muslim itu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di saat bersin Pak ya, saat bersin ya, bersin itu nikmat bukan Pak? Nikmat. Kenapa nikmat? Bayangkan lamun kalau mau bersin tidak jadi, aduh nyeri hati Pak itu. Makanya ucapkan alhamdulillah. Eta kepegung ya. Mau bersin ada yang ngajak ngobrol. Itu alhamdulillah ya, semua alhamdulillah ya, kita sehat alhamdulillah ya, kita masih diberi kuat alhamdulillah, kita masih bisa pergi kemana saja yang kita mau alhamdulillah, luar biasa ya. Dan ini juga menjadi cara kita bersyukur kepada Allah ya, bersyukur dengan lisan ucapkan alhamdulillah. Ya, lagi bingung butuh uang, ya tiba-tiba ada orang berbaik hati memberi pinjaman, alhamdulillah. Saat utang kita tidak ditagih-tagih, ulah alhamdulillah itu. Innalillahi. Kemudian yang ketiga, wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u bainas sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah ya, itu keduanya akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini subhanallah Pak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah itu suka dipuji Pak. Allah itu suka dipuji. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar senantiasa memujinya. Ya. Dan Allah suka dipuji dengan kalimat-kalimat yang baik tentunya. Subhanallah ini adalah kalimat pujian. Ya. Alhamdulillah itu juga sama kalimat pujian. Bapak Ibu, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena yang berhak untuk dipuji adalah yang maha sempurna. Dan tidak ada yang maha sempurna kecuali hanya Allah. Jadi pantas jika Allah memang meminta, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada manusia, kepada malaikat, dan kepada seluruh makhluknya untuk selalu memujinya. Ya, karena pujian itu milik Allah, maka tidak ada makhluk yang punya hak untuk dipuji kan? Ya, tidak ada makhluk yang punya hak untuk meminta orang lain memujinya, tidak boleh itu Pak. Sekalipun orang itu baik, tidak boleh dia minta ya supaya orang memujinya. Ya, puji dong aku gitu. Ya tidak boleh itu. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya ketika kita dipuji, ya dipuji orang karena kebaikan kita, karena kebagusan kita, maka kembalikan pujian itu kepada pemiliknya. Itulah sebabnya kalau ada orang memuji kita, kita ucapkan apa Pak? Alhamdulillah. Ih Bapak Ibu atau Bapak-Bapak, hari ini kelihatan bagus, alhamdulillah. Pak Ferry hari ini kelihatan ganteng, alhamdulillah. Kembalikan pujian itu.
kepada pemiliknya, kan begitu Pak ya. Ya. Atau Pak Asep gagah pisan katinggalina. Alhamdulillah. Tapi ulah ditambahan Pak. Alhamdulillah sahaula atuh. Ulah ditambahan. Ini dua kalimat yang akan memenuhi langit dan bumi. Allah zat yang maha kuasa. Bagaimana dua kalimat yang diucapkan dengan sederhana ini Pak punya bobot yang begitu besar. Ini kan sederhana mengucapkan subhanallah alhamdulillah ini, tapi bobot kalimat ini sangat besar sehingga kebaikannya itu memenuhi antara ruang antara langit dan bumi. Karena memang Allah suka dipuji ya. Makanya memuji Allah ini termasuk amal atau ibadah yang nilai pahalanya sangat tinggi ya. Biasanya lengkap Pak, subhanallah walhamdulillah, terus wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kalau orang tawaf Pak, umroh atau haji ya, tawaf itu di buku itu ada tawaf putaran ke-1, tawaf putaran kedua. Bacaannya bacaan tawaf putaran ketiga. Mohon maaf, sebetulnya itu tidak ada dalam hadisnya Pak. Bacaan khusus di putaran ke-1, bacaan khusus di putaran kedua tidak ada. Ya, dan Rasulullah mengatakan tidak ada bacaan yang paling bagus di saat orang sedang tawaf kecuali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan yang paling bagus ketika tawaf ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian wassalatu nurun ya. Yang kelima, wassalatu nurun, dan salat itu cahaya Pak ya. Salat itu cahaya ya. Kenapa salat itu cahaya? Orang yang melaksanakan salat adalah orang yang telah mendapatkan hidayah, dan hidayah itu adalah cahaya. Hidayah itu kan al-hidayatu nurun. Hidayah itu adalah cahaya. Allah memberikan hidayah ya, memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin. Ya, dan hidayah itu berupa cahaya. Dengan hidayah itulah, dengan cahaya itulah seorang mukmin mengerjakan salat. Ya, di Quran surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumati. Allah keluarkan orang-orang mukmin itu dari kegelapan, kejahiliahan kepada cahaya terang benderangnya Islam. Itu ayatnya. Ya. Setelah itu kan Pak, setelah ayat kursi. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, dan seterusnya. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadz-dzulumati. Dia keluarkan orang-orang mukmin itu dari kegelapan kekafiran kepada terang benderangnya cahaya Islam. Makanya salat itu dikatakan cahaya. Ya, dan Bapak Ibu, salat yang bercahaya itu adalah salat yang apa? Salat yang tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu cahaya daripada salat. Jadi cahaya salat ini harus menyinari Pak, menyinari hatinya, menyinari jiwanya, menyinari pikirannya, sehingga tercegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Itulah salat. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Bukti, Pak. Ya, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Bukti keimanan, bukti keyakinan seorang muslim kepada Tuhannya adalah sedekah.
Ya, sedekah ini dikeluarkan dengan keyakinan, Pak, ya, bahwa sedekah ini adalah perbuatan baik. Bapak Ibu, di saat kita bersedekah, bolehlah kita katakan ini kewajiban yang harus saya keluarkan misalnya. Atau boleh dia mengatakan ini adalah kebaikan yang harus saya keluarkan, boleh. Tapi dia harus dibarengi dengan keyakinan bahwa sedekah ini adalah mendatangkan kebaikan. Makanya di Quran disebutkan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka bersedekah, Pak, suka memberi, suka berinfak, bersedekah, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan adanya pahala yang baik. Bapak Ibu, yakin di dalam sedekah ini terdapat pahala yang sangat baik. Ya. Sedekah berapa pahalanya, Pak? Ya, di Quran disebutkan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, baginya 10 kali lipat balasan kebaikannya. Kebaikan apa saja, tapi sedekah bukan itu ayatnya. Kalau sedekah itu di surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 cabang, dari setiap cabangnya keluar 100 biji buah, dari 1 menjadi 700. Ini pahala sedekah. Dan yakin bahwa dengan sedekah kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Makanya ada orang-orang yang ketika meninggal dia berteriak minta kepada malaikat agar dikembalikan ke dunia. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia sebentar saja agar aku bisa bersedekah. Ya, dia mengatakan agar aku bisa bersedekah. Kenapa? Kenapa dia tidak mengatakan agar aku bisa puasa, agar aku bisa sholat, agar aku bisa haji? Kenapa? Yang dia katakan agar aku bisa bersedekah. Karena di akhirat nanti setiap orang akan melihat di antara semua kebaikan yang paling tinggi nilai pahalanya adalah sedekah itu. Ya. Karena memang ini amalan yang dampaknya sangat terasa, Pak. Sedekah itu dampaknya terasa, Pak. Kalau yang lain dampaknya tidak begitu terasa. Kalau ada orang belum sholat, ya belum sholat, ya dia merasa punya utang atau kewajiban yang belum ditunaikan, lalu dia sholat. Selesai sholat, Pak, alhamdulillah. Orang puasa seharian menahan lapar dan haus, begitu buka sudah normal kembali, Pak. Tapi coba kalau sedekah, dia bersedekah, dia punya uang 1 juta, dia sedekahkan 500.000. Setelah itu terasa nggak dampaknya, Pak? Terasa uangnya berkurang. Ya, iya kan, Pak? Terasa dampaknya uangnya berkurang. Makanya kenapa sedekah ini menjadi amalan yang luar biasa pahalanya. Bapak Ibu, kalau ada undangan pengajian, Bapak Ibu ada undangan pengajian, banyak orang yang datang. Apalagi kalau undangan, misalnya ada pengumuman, ya pengajian Ahad depan, insya Allah kita selenggarakan di tempat wisata, bisnya sudah sedia, makanannya sudah siap, Bapak itu tinggal naik. Kira-kira banyak yang ikut, Pak? Banyak lah yang ikut. Tapi coba kalau ada pengumuman, Bapak Ibu nanti Jumat minggu depan kita pengajian dan masing-masing diminta untuk bersedekah. Ya, kalau bisa masing-masing membawa dana 1 juta, Pak. Kira-kira banyak yang hadir? Kira-kira begitulah. Itu sedekah. Kemudian was-sabru diyaun, dan sabar itu pelita. Ya, Bapak Ibu, sabar itu diibaratkan pelita. Ya, sabar itu apa? Sabar itu kemampuan seseorang menahan dirinya dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukainya. Itu sabar. Jadi kemampuan bertahan dari kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, kemampuan bertahan ini disebut sabar. Kemampuan bertahan dari kondisi yang sulit, kemampuan bertahan dari situasi yang tidak kita sukai. Kemampuan bertahan inilah yang disebut dengan sabar. Kenapa harus bertahan, Pak? Kalau sulit ya.
Nah, Bapak Ibu, masalahnya di saat kita sedang mengerjakan kebaikan, maka di situ kita butuh sabar. Makanya kalau kita lihat di Quran, ayat sabar itu kebanyakan di dalam perang, Pak, ya. Di dalam perang atau jihad fisabilillah. Di saat orang sedang berjihad, sedang berperang, maka disitulah dia akan mengalami kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Saat perang itu saat dimana segalanya serba darurat. Tidur darurat, makan darurat. Bagaimana orang berhari-hari harus bersembunyi di dalam lubang misalnya atau di parit gitu. Nah, kenapa kita harus bertahan di situ ya? Karena kita sedang berjuang. Ya. Dan tidak mungkin orang-orang yang sedang berjuang akan mendapatkan kemenangan kalau dia tidak sabar. Ya, di dalam sholat ada sabar. Ya, harusnya itu apa? Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, dan fastabir alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat. Sabar ada apa di dalam setiap keadaan? Di dalam beribadah ada sabar, di dalam musibah ada sabar, di saat kita bekerja ada sabar. Bahkan Bapak Ibu, di saat bertanding pun kita butuh kesabaran. Dan hanya orang-orang yang sabar yang akan berhasil meraih kemenangan. Coba Pak, di dalam pertandingan tinju itu butuh kesabaran. Dalam pertandingan sepak bola itu butuh kesabaran. Semua sabar itu. Dan sabar itu adalah kunci sukses, Pak. Kunci keberhasilan. Hanya orang-orang yang sabar yang akan meraih kemenangan. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Quran itu adalah hujjah, argumen, ya, yang bisa membelamu, atau sebaliknya Quran itu justru akan menuntutmu. Quran akan menjadi pembela kita apabila kita sering membacanya, apabila kita berusaha untuk memahaminya dan kemudian mengamalkannya, maka Quran akan menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran juga bisa mendakwa kita. Apabila kita membiarkannya, tidak pernah membacanya, tidak pernah berusaha memahaminya, ya, bahkan sampai tidak mengamalkannya, maka Quran itu akan menuntut kita, akan mendakwa kita, ya. Kemudian kuluna, setiap manusia yang tuh dia pergi bekerja. Setiap manusia dia pergi bekerja. Fabai'un nafsahu, pergi bekerja untuk menjual dirinya. Jadi manusia itu pergi keluar dari rumahnya, bekerja, berusaha, dibahasakan oleh hadis ini menjual dirinya. Menjual dirinya. Ada yang mendapatkan keuntungan, ada yang sebaliknya mendapatkan kerugian. Famu'tiquha, ada yang berhasil membebaskan dirinya dari dosa, maksiat, dan api neraka. Tapi ada justru orang yang menjerumuskannya ke dalam dosa dan api neraka. Ya, tergantung dari usahanya, tergantung dari ikhtiarnya. Setiap manusia akan dilihat, ya, setiap manusia akan dilihat dari ikhtiarnya, Pak. Kalau ikhtiarnya baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau ikhtiarnya buruk, maka dia akan mendapatkan hasil yang buruk. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap manusia akan diberi balasan sesuai dengan usahanya. Kalau dia usaha di jalan yang benar, akan diberikan hasil yang baik. Tapi kalau dia berusaha di jalan yang salah, maka hasilnya pun tidak akan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu untuk dirimu. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukannya tentu untuk dirimu. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itulah bapak-bapak, ya, pokok-pokok yang tadi disampaikan.
dari hadis yang ke-23 Arba'in Nawawi dari Abi Malik Al-Harith ya bin Asim Al-Asy'ari, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu tema kita hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Kelihatannya udah ngantuk, saya juga ngantuk ini Pak. Jadi kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.